Kemudian kita sampaikan salawat dan salam buat junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab taat. Sebelumnya kita sudah masuk bab taat dan kita sudah membahas taat itu zahir dan batin. Zahir dan batin, dan bukan hanya kelihatannya saja yang taat, tapi di dalam keluarnya juga taat. Kemarin saya kebetulan sedang bertugas di Istiqlal di institusi fatwa atau Istiqlal Fatwa Center yang baru didirikan oleh pengurus Masjid Istiqlal. Kebetulan saya ditugaskan di situ. Ada seorang anak datang atau remaja datang punya masalah yang besar. Salah satu yang saya sampaikan kepada dia bahwa kita itu harus betul-betul kembali ke settingan awal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba itu maka tugasnya adalah taat betul-betul kepada Allah. Taatnya lahir batin. Hamba kalau tidak taat berarti tidak hamba namanya. Istilahnya kalau karyawan tidak taat pada atasannya tidak disebut sebagai karyawan, maka begitu juga apalagi hamba. Hamba katanya taat berkhidmat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah, maka bukan hamba yang benar. Maka di antara bentuk penghambaan itu adalah ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Dan saya berikan gambaran begini, kalau seandainya kita tidak ridho di dalam, tapi di luar sepertinya kita biasa-biasa saja, kita tidak protes di mulut kita, tidak bersikap melanggar di dalam perbuatan kita. Cuman saya berikan ilustrasi begini, kalau seandainya protes di dalam, tidak ridho dan ketetapan Allah di dalam, seandainya kita keluarkan dengan mulut kita, apa yang akan terjadi? Ketika kita tidak ridho di dalam, ketika dikeluarkan tidak ridho itu kira-kira bunyinya apa Pak Harto? Ya Allah, begini ya Allah. Ya Allah, engkau tidak sayang kepada Allah. Ya Allah, engkau begini. Protes kepada Allah. Kalau disuarakan. Jadi kalau ketidakridhoan yang ada di dalam itu kalau disuarakan bunyinya akan begitu keluar. Protes kepada Allah, tidak suka atau keluar kata-kata Allah itu tidak adil, Allah itu begini, Allah itu zalim, Allah itu begini. Karena kita tidak itu kalau dikeluarkan isi ketidakridhoan yang ada di dalam itu. Kalau dikeluarkan dalam bentuk kata-kata. Kalau ketidakridhoan di dalam itu kita wujudkan dalam perbuatan atau kita keluar dalam bentuk perbuatan, apa yang akan terjadi? Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah perlawanan kepada Allah. Ketika seorang anak tidak ridho dengan apa yang dikatakan orang tuanya, atau dia tidak suka dengan apa yang dikatakan orang tuanya, ketika dia wujudkan dalam perbuatan apa yang dia lakukan dalam perbuatan, dia akan melanggar aturan orang tuanya, dia akan melanggar kata-kata orang tuanya. Begitu juga seorang yang tidak ridho dengan ketetapan Allah di dalam, ketika dia wujudkan di luar, maka akan ada pembangkangan terhadap Allah. Allah suruh dia ke kanan, dia akan lari ke kiri. Allah suruh dia ke atas, dia akan lari ke bawah. Karena dia mengimplementasikan ketidakridhoan yang ada di dalam perbuatan dia. Nah, maka kata Al-Imam Ghazali, ini sudah pernah kita bahas, penghambaan kepada Allah itu adalah penghambaan yang total, bukan penghambaan yang sifatnya zahir saja, sedangkan di dalamnya tidak. Kemudian kita sudah masuk pada perbuatan yang kita lakukan ketika bangun dari tidur. Jadi ketika pagi hari, Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita doanya, doa menunjukkan keridhaan kita kepada Allah SWT. Di antara doa yang diajarkan adalah dari sumbernya daripada Rasulullah SAW. Sedikit kita ulang, asbahtu ala fitratil Islam, aku melalui waktu subuh sesuai dengan fitrah Islam, artinya dalam ketundukan kepada Allah. Kita akui setiap pagi, dan wa ala kalimatil ikhlas, dengan kalimat ikhlas dan mengikuti jalan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala dini Nabi Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa, dan juga sesuai dengan ajaran millah Ibrahim yang lurus,
dalam kondisi berserah diri kepada Allah, wa ma ana minal musyrikin. Kemudian kita ikrarkan, ya Allah, aku melewati waktu subuh karenamu, melewati waktu malam karenamu, aku hidup karenamu, aku mati karenamu, dan kepadamu lah aku akan kembali. Ini yang sebelumnya kita ingatkan juga, Allahumma inna nas'aluka, doa kita ketika pagi hari apa? Ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau anta ba'atsani anta ba'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Engkau mengutus kami atau engkau memudahkan kami untuk kebaikan pada hari ini, dan aku berlindung darimu dari melakukan keburukan atau menimpakan keburukan kepada orang lain. Yang kemarin kita tegas, yang kita stresinkan di situ, kita juga harus meminta perlindungan kepada Allah agar tidak menzalimi orang lain. Kita sering minta perlindungan agar tidak dizalimi, tapi kita jarang minta perlindungan agar tidak menzalimi orang lain. Karena kebijakannya, karena kata-katanya, karena sikapnya, atau mungkin karena keacuhannya kita menzalimi orang lain. Maka kita juga setiap pagi kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi dari selain dizalimi orang lain, juga dari menzalimi orang lain. Dan aku mohon kepadamu kebaikan hari ini, dan aku berlindung kepadamu daripada keburukan yang ada pada hari ini. Ini doanya itu sudah kita bahas pada waktu sebelumnya. Ini untuk mengingatkan saja. Dengan lisan kita ucapkan kepada Allah walaupun tidak dengan bahasa Arab, tapi maknanya itu kita ikrarkan, dan kalau seandainya itu kita senantiasa lakukan, maka insya Allah hari kita akan kita lewati dengan kebahagiaan. Kalau dari awal sudah menyatakan ridho dengan apa yang Allah katakan, dengan apa yang Allah tetapkan, pasti akan bahagia hidup dia. Tapi kalau seandainya sudah protes setiap pagi, nggak ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka dipastikan hari-hari dia akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kesuntukan dan tidak akan membahagiakan. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Ini agak sedikit klasik pembahasannya, tapi kita ambil intisari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Babu adabi dukhulil khala'i. Bab etika masuk ke dalam khala, masuk ke dalam toilet. Jadi setelah bangun tidur, doanya tadi. Jadi sebelum masuk ke toilet kita sudah berdoa, menyatakan keridhaan kepada Allah SWT. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Ini etikanya diantaranya adalah ketika engkau ingin masuk ke dalam toilet atau tempat persemedian itu, maka hendaklah engkau mendahulukan kaki kiri. Nah, jadi kalau masuk ke tempat-tempat yang kotor, kita mulai dengan kaki kiri. Ketika kita memakai pakaian, mulai dengan kanan. Ketika melepasnya, mulai dari yang kiri. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Jadi kanan itu diidentikan oleh Rasulullah dengan kemuliaan dan kebaikan, dan kiri itu diidentikan dengan kekotoran atau keburukan atau sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka ketika kita istinja, misalkan ini akan kita bahas, kita istinja dengan tangan kiri. Kalau kita makan dengan tangan kanan. Jadi jangan dibalik, makannya dengan tangan kiri, istinja dengan tangan kanan. Nah, atau kedua-duanya, istinja dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Enggak. Sudah dikasih tugas masing-masing gitu. Ketika kita masuk dengan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Ketika keluar dari toilet, maka kita keluar dengan kaki kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Dan jangan bawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah dan Rasulnya. Cincin misalkan dituliskan ada Allah dan Muhammad, maka masuk ke dalam toilet itu buka dulu cincinnya. Makanya sebaiknya jangan membuat cincin pakai yang seperti itu. Kalau seandainya kita termasuk yang lalai, nggak usah pakai cincin yang ada kalimat-kalimat Allah di dalamnya. Begitu juga kalung, misalkan ibu-ibu, dan juga yang lainnya, mushaf. Ketika kita bawa mushaf, kita
taruh di luar dulu. Artinya dimuliakan mushafnya, karena mushaf itu adalah sesuatu mulia dan tidak patut untuk dibawa ke dalam tempat yang kotor yang di situ ada najis. Wala tadkhul hasir ar-ra'si. Dan ini salah satu ketentuannya, jangan masuk dalam kondisi engkau tidak bertutup kepala atau dalam kondisi kepala terbuka daripada penutupnya. Ini pada zaman dahulu itu menjadi sunnah yang diterapkan oleh para sahabat dan salafus soleh. Apalagi toilet orang dulu kan beda dengan yang sekarang. Kalau zaman dulu mereka, kalau kita istilahkan sekarang, mungkin kalau yang punya jamban itu sudah kaya. Kalau orang dulu, banyak orang dulu yang tidak punya itu. Kalau mau buang hajat itu, kalau di Arab itu pergi mereka ke tempat yang jauh, atau di belakang pohon, atau di sebuah padang yang di situ mereka tidak terlihat oleh orang lain, di situ baru mereka buang hajat. Makanya biasanya mereka, terutama yang kalangan ibu-ibu, biasanya mereka itu buang hajatnya pada malam hari. Jadi mereka buang hajatnya tidak pada siang hari. Kenapa? Karena itu kondisinya. Seperti kisah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkaitan dengan kisah tuduhan orang munafik bahwa dia telah melakukan perzinahan. Jadi beliau keluar pada malam hari, dan ketika beliau keluar pada malam hari bersama Ummu Mistah namanya, Ummu Mistah mengutuk anaknya sendiri, Mistah, ta'isa Mistah, celaka si Mistah. Kemudian Aisyah mengatakan, kenapa kamu katakan itu terhadap seorang ahli Badar? Artinya seorang mujahid di medan perang Badar itu sudah sangat mulia pada zaman itu. Kemudian Ummu Mistah mengatakan, tidakkah kamu dengar wahai Aisyah, sesungguhnya di Madinah ini semua orang mengatakan bahwa telah engkau melakukan ini dan itu. Aisyah sendiri tidak pernah dengar bahwa telah dia dibicarakan oleh seluruh Madinah karena ulah orang munafik. Nah, tapi itu tidak menjadi bahasan kita. Bahasan kita adalah dia keluarnya pada malam hari. Jadi Aisyah ketika itu sedang sakit, dia keluar ditemani oleh Ummu Mistah pada malam hari. Karena apa? Karena toilet ketika itu belum lagi tersedia seperti pada masa berikutnya. Setelah itu baru ada jamban yang pakai penutup. Nah, tapi sebelum itu mereka kalau mau buang hajat pergi ke tempat yang jauh dari rumahnya. Kemudian mereka pun keluarnya hanya pada malam hari. Kalau laki-laki kan bisa siang-siang jauh, pergi menjauh gitu, kemana tiba-tiba hilang gitu, ternyata dia buang hajat. Itu pada zaman dahulu. Dan ketika masuk ke dalam tempat dia buang hajat itu, hendaklah dia menutup kepala. Nah, itu pada zaman dahulu begitu. Rahasianya apa? Karena ketika setiap Rasulullah masuk ke dalam toilet, khususnya itu khususnya ketika beliau bersama para sahabat, beliau tidak pernah melepaskan penutup kepala beliau. Apakah karena itu diperintahkan? Sebagian ulama mengatakan itu adalah anjuran daripada Rasulullah. Sebagian ulama mencari-cari alasan atau mencari-cari hikmah di balik kenapa kita tidak melepas penutup kepala. Ada yang mengatakan nanti takut disirami jin, ada yang mengatakan takut nanti aromanya itu hinggap di rambut kita, dan macam-macam perkataan para ulama. Tapi itu hanyalah sesuatu yang sifatnya ijtihad saja. Artinya pemikiran ulama saja, pandang ulama saja, tidak langsung daripada Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW setiap kali masuki tempat buang hajat beliau tidak melepaskan tutup kepalanya. Wa qul inda dukhuli bismillah a'udzu billahi minar rijsi wan najisi al khabithi al mukhbithi asyaitonir rajim. Dan hendaklah engkau mengatakan ketika hendak masuk ke dalam tempat buang hajat itu. Kalau dulu seperti yang saya katakan tadi, itu bisa jadi adalah lahan kosong. Dan sebelum dia duduk di tempat itu, dia membaca doa bismillah dengan nama Allah, a'udzu billahi minar rijsi an najisi, aku berlindung kepada Allah dari ar-rijis, dari si kotor, si najis, si busuk yang membusukkan, atau si buruk yang memburukkan. Siapakah dia? Asyaitonir rajim.
Kalau singkatnya, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu saja. Itu kalau seandainya kita nggak bisa hafal yang panjang, ya a'udzubillahi minar rijisin najisi. Jadi kalau diajarkan oleh Imam Ghazali ini panjang doanya dan isinya kutukan kepada setan. Karena memang permusuhan kita dengan setan itu ya kekal abadi. Nggak akan ada ridhonya setan dengan manusia yang manusia ini ingin berjalan menuju Allah. Nggak ada ceritanya. Kalaupun setan tuh misalkan nampak akrab dengan manusia atau seakan-akan memberikan masukan yang positif kepada manusia, seakan-akan begitu, ketahuilah bahwa tujuannya adalah untuk menyesatkan dia dari Allah. Bukankah iblis rajanya para setan atau nenek moyangnya para setan ketika dia menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, dia sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan nama Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan dia mengatakan atas nama Allah, saya ini memberikan nasihat kepada kalian ini karena tulus, karena kebaikan kalian. Kata si iblis untuk memperdaya Nabi Adam alaihissalam. Padahal di belakangnya dia sudah punya tekad, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari samping, kanan dan kiri. Kata iblis kepada Allah SWT. Sedangkan kepada Nabi Adam dia berpura-pura baik. Nah, jadi iblis itu kata Allah adalah lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Cuman manusia yang tidak paham masih ingin juga berkawan sama iblis. Banyak yang mau berkawan sama iblis. Bahkan manusia kalau seandainya sudah melewati batas kemanusiaannya, bahkan lebih iblis lagi daripada iblis. Iblis saja kadang-kadang nggak yakin dia akan melakukan sebuah kejahatan. Misalkan ada seorang anak berzina dengan orang tuanya, mertua dengan menantunya, ada seorang yang memutilasi orang yang selama ini dia cintai gitu. Iblis aja nggak sampai kepikiran begitu. Bagi iblis, dia bunuh aja udah cukup. Ini sampai dimutilasi. Bagi iblis, ketika seorang anak melawan sama orang tua aja udah cukup. Tapi diajarkan dia itu bagaimana dia melakukan yang lebih daripada itu. Ya, kadang-kadang manusia ini ketika dia melakukan kejahatan, lebih iblis daripada iblis, lebih binatang daripada binatang. Iblis aja kadang-kadang masih mikir-mikir gitu. Ini kadang-kadang nggak sampai pikiran iblis, tapi manusia mendahului iblis. Nah, makanya manusia ini luar biasa. Kemudian ketika wa indal khuruji ghufranaka, ketika keluar dari tandas atau dari tempat buang hajat itu, kita mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dariku sesuatu yang akan buat penyakit bagi diriku. Sesuatu yang sudah menjadi kotoran itu kalau seandainya dibiarkan di dalam tubuh akan menjadi penyakit. Dan ketika kita keluarkan maka akan menjadi kesehatan. Makanya dari itu ada ya, kalau misalkan buang hajat berat kentut ya, sehat nggak Pak Irwan? Sehat. Kebaikan itu. Ya itu tandanya. Ini Pak Ayus ya. Ya, dia mengeluarkan yang kotor karena dia ingin menyimpan yang baik sesuai dengan pesan daripada kajian kita ini gitu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan dariku sesuatu yang menyakiti aku. Kalau seandainya disimpan, tadi ini ada pengalaman. Saya punya junior, saya nggak tahu apa motifnya, dia sengaja setelah makan itu nggak minum selama 2 hari. Yang terjadi luar biasa, nggak bisa buang hajat, sampai stres dia. Jadi 2 hari nggak buang hajat, ketika dia ingin buang hajat nggak bisa. Sedangkan makannya lancar terus karena dia nggak minum air. Yang terjadi dia stres, tanya dokter, kebetulan teman kita ada dokter, dia konsultasi
sampai bingung lah teman ini yang dokter ini untuk menangani dia, karena dia nggak bisa buang hajat. Jadi kalau seandainya disimpan, bukan yang kotor yang disimpan. Itu seakan-akan pesan juga bagi kita. Pikiran jangan yang kotor yang disimpan, simpan yang baik-baik aja. Harta jangan yang kotor yang disimpan, simpan yang baik-baik aja. Murnikan dengan zakat, murnikan dengan sedekah. Apalagi, pokoknya yang disimpan yang baik-baik aja. Kalau yang kotor yang kita simpan, pikiran yang kotor, harta yang kotor, sikap yang kotor, apapun yang kurang baik, kalau disimpan itu hanya akan menjadi penyakit. Nah, kalau doa yang umumnya kita kenal, ghufranaka rabbana. Jadi kita katakan ghufranaka saja sudah cukup. Kalau seandainya nggak bisa juga, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Itu sudah mewakili doa kita, karena kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi itu menunjukkan pada kita agama kita ini sangat komprehensif. Dari awal kita bangun dari tidur sampai kita tidur lagi, ada aturannya dalam agama kita. Itulah makna bahwa agama ini adalah tuntunan hidup kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Wa yanbaghi an tu'idda an-nubala qabla qada'il hajah. Dan sebelum kita buang hajat, hendaklah disiapkan perangkatnya. Kalau pada zaman dahulu ada anak panah misal ditancapkan, atau ada sesuatu yang ditancapkan. Kalau misalkan ada orang yang buang hajat, dia siapkan misalkan pagar sementara. Jadi misalkan dia penutup, dia pancangkan sesuatu, kemudian dia taruh kain untuk menutupi dia dari orang yang akan melihat dia, atau orang yang bisa jadi melihat dia dari arah itu. Itu disiapkan itu sebelum dia buang hajat. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi' qada'il hajati, dan jangan engkau beristinja. Istinja itu artinya membersihkan kotoran setelah buang hajat di tempat yang sama. Ini pada zaman dahulu. Karena pada zaman dahulu emasnya itu masih tetap di sana. Nah, kalau zaman sekarang kan sebelum istinja kan dipencet dulu. Kalau bisa jangan masih belum dipencet habis itu udah istinja, jadi percikan-percikannya itu kayaknya bisa naik ke atas gitu. Jadi kalau dengan cara kita sekarang, buang dulu hajat yang sudah kita buang itu, baru kemudian kita beristinja. Itu kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh orang dulu. Kalau orang dulu pindah tempat, dia buang hajatnya di sini, kemudian kalau dia sudah selesai, dia pindah, baru dia beristinja di tempat yang lain. Maksudnya bukan tidak mesti jauh-jauh juga, gitu. Nanti malah berceceran. Gitu. Maksudnya dia pindahkan posisinya di mana ketika dia beristinja, hajat yang sudah kotoran tadi itu tidak akan menempel atau tidak akan memberikan percikan kepada dia. Jadi pindah tempat. Jadi kita lihat di sini begitu luar biasanya Islam. Itu pada zaman di mana setiap orang belum berpikir sampai ke sana. Dan yang kita ambil bukan bukan secara letterlet berarti harus pindah. Berarti ini ada toilet buang hajat, ini toilet istinja, enggak mesti juga begitu. Tidak letterlet begitu. Malah dua kotor nanti. Apalagi kalau seandainya sudah ada tombol yang bisa dipencet untuk menghilangkan atau untuk mengusir hajat kita itu. Yang kita ambil di sini luar biasanya agama kita ini mengajarkan kebersihan, kesucian gitu. Sampai-sampai diajarkan tata cara istinja. Coba kita misalkan ke negeri yang tidak kenal akan Islam. Saya dengar dan istri saya juga pernah ke Cina. Di Cina itu salah satu godaan atau ujian terbesar bagi para turis adalah toiletnya. Pak Haji pernah ke Cina? Pernah Pak Haji? Gimana Pak Haji? Benar Pak Haji? Jadi konsepnya mereka itu luar biasa. Konsepnya itu, jadi orang yang buang hajat sekarang itu mengamanahkan kepada orang yang berikutnya untuk menyiram. Jadi yang akan datang kemudian disiram dulu, baru dia buang hajat. Dan punya dia nanti dia amanahkan juga kepada yang berikutnya. Jadi kebayang nggak tuh baunya toilet gitu? Dan sehigienis-higienisnya
orang-orang Barat misalkan, orang Barat nggak kenal namanya istinja. Apa namanya? Mereka kenalnya cuma tisu doang. Kalau kita ke bandara di Eropa, Amerika, atau apa namanya negara-negara yang apa namanya kayak Australia sana, mereka tidak menyediakan apa namanya di toilet mereka tuh nggak ada selang seperti di kita. Katanya itu apa namanya dry closet ya apa namanya toilet kering. Jadi kenapa bisa begitu? Karena bagi mereka air itu mungkin mubazir dan menurut mereka mungkin kurang bersih karena tangannya nanti akan bagaimana. Tapi tahu nggak? Mereka cuma dengan tisu. Kira-kira bersihnya dengan tisu itu seperti apa? Masih banyak sisanya pasti. Tapi menurut mereka itu sudah higienis. Menurut mereka itu sudah cukup. Kalau mereka buang air kecil, cuman di dilap dikit, kalaupun dilap. Tapi kalau seandainya kalau yang laki-laki nggak perlu ngelap mereka. Mohon maaf, kira-kira celana dalamnya bawa apa tidak? Kebayang gitu. Katanya mereka bersih gitu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kebersihan yang sesungguhnya. Makanya di Amerika, saya dulu sudah baca lama sekali kisah ini, ada petugas laundry masuk Islam gara-gara kain laundry. Karena laundry yang datang dari orang Muslim selalu wangi gitu. Sedangkan pakaian yang dia cuci dari orang-orang yang asli di sana, yang kulit putih, itu bau. Gara-gara itu dia masuk Islam. Kalau Islam ini kita praktekkan sebagian saja, ternyata bisa membawa orang kepada Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah kebenaran. Nah itu real gitu. Makanya apa namanya kalau kita terapkan Islam ini, Islam itu sangat indah. Indah dalam penampilan, wangi di dalam aroma gitu. Dalam kata-kata juga menyejukkan. Itulah Islam. Dari kata-katanya saja salam kan, Islam. Damai gitu. Kemudian jadi tadi konsepnya adalah kalau dulu pindah, kalau sekarang pencet dulu, buang dulu yang di bawah, kira-kira sudah agak bersih di bawah, barulah istinja. Untuk mengamalkan konsep ini, jadi kita ambil substansinya. Kemudian wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri salatan wa bi imraril yadi al yusra ala asfalil qadibi. Dan hendaklah ketika dia selesai buang air kecil, al-baul, hendaklah dia tanahnuhnya mendeham. Dan wan natri, dan juga an-natr itu artinya upaya untuk mengeluarkan sisa air kencing dengan tidak dipegang. Jadi dengan sendirinya, artinya kan kita bisa apa namanya, silakan aja mencoba untuk mengeluarkan dengan sendirinya. Kita apa namanya kepada zakarnya dikasih perintah gitu. Jadi bukan dengan dipencet begini, enggak. Tapi kita sendiri kan bisa. Ibarat kita mau mengejang, kalau kita buang hajat air besar itu kayak mengejang, itu juga bisa dilakukan apa namanya untuk buang air kecil, yaitu dengan mencoba mengeluarkannya secara sendiri. Tapi sebagian ulama, terutama mazhab Hambali atau mazhab yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, mereka tidak menganjurkan ini. Bahkan sebagian mereka membid'ahkan ini. Jadi ini perlu saya sampaikan untuk memahami bahwa masalah fikih itu adalah perbedaan. Jadi sebagian mengatakan, kayak Ibnu Taimiyah mengatakan itu tidak perlu. Bahkan itu dianggap sebagai takalluf, sesuatu yang berlebihan di dalam beragama, menyulitkan. Sebagian mengatakan begitu, tapi sebagian lagi, terutama ulama mazhab Syafi'i, dan diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali, menganjurkan agar kita mengeluarkannya. Supaya apa? Supaya yakin betul kita bahwa kita setelah kita selesai buang hajat, terutama buang air kecil itu, setelah itu tidak ada lagi sisa air kencing yang ada di ujung zakar kita. Nah, dan bahkan dia mengatakan wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadid, bahkan dianjurkan untuk tangan kiri kita itu mengusap bagian bawah supaya untuk mengeluarkannya, ibarat selang gitu, semacam didorong untuk keluar.
Tapi menurut mazhab yang lain itu tidak perlu. Mazhab mana kita pakai? Mazhab yang membuat hati kita lebih tenang. Keduanya adalah pandangan ulama. Sedangkan yang paling wajib di sini adalah istinjanya. Ketika sudah selesai, maka kita beristinja baik dengan air ataupun dengan batu. Kemudian, wa in kunta fis sahra'i fab'ud an uyunin nadhirin. Kalau seandainya engkau berada di sebuah padang pasir ataupun padang rumput, maka menjauhlah dari pandangan orang lain. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan pakailah penutup dengan sesuatu kalau seandainya engkau mendapatkan. Tapi kalau seandainya sudah jauh dari pandangan orang, artinya kalau orang lihat, kecuali pakai teropong, kalau dengan mata biasa, seandainya orang lihat, maka dia tidak akan melihat kita melakukan apa. Paling dia lihat kita hanya jongkok aja misalkan, itu sudah cukup. Kalau bisa, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka buatlah penutup dari sesuatu kalau seandainya ada yang kau dapatkan. Seperti tadi, ditancapkan panahnya atau ditancapkan kayu, kemudian ditutup dengan mungkin dia bawa jaket, misalkan tutup dengan jaketnya atau sebagainya. Wala takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julusi, dan jangan engkau singkapkan auratmu sampai engkau betul-betul sudah sampai di tempat buang hajatnya. Jadi jangan sampai sudah buka celana di sini, jalan di sini tambah celana baru buang hajat. Jadi bukanya di situ, di tempat di mana kita akan buang hajat. Wala tastaqbil syamsa walal qamara. Kalau seandainya di siang hari, jangan menghadap ke matahari. Kalau pada malam hari, jangan menghadap ke bulan. Nampak bulan seperti ini, mengarah ke bulan, jangan. Wala tastaqbil kiblata wala tastadbirha, dan jangan pula menyengaja untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Sudah jelas kiblat ke sana, diarahkan ke kiblat, enggak. Atau dia belakangi kiblat, enggak, tapi menyamping dari arah kiblat. Makanya bagi yang ingin bangun rumah atau yang mau renovasi rumah, kalau membuat WC di rumah, ini anjuran saja. Adapun seandainya dikaji masalah fikihnya, para ulama mengatakan itu tidak masalah karena tertutup. Tapi karena Rasulullah mengatakan janganlah kalian menghadap kiblat dalam buang hajat kalian, wala tastadbirha, jangan pula kalian membelakanginya untuk mengamalkan ini. Maka ketika membuat format atau membuat posisi toilet kita di rumah, usahakan dihindari dua posisi ini, mengarah kiblat atau membelakangi kiblat. Diusahakan dalam kita mengambil konsep yang afdolnya. Tapi kalau sudah ada, ya tidak perlu juga. Selama ini sudah terbuat seperti itu, tidak keinginan dia, dan karena dia juga tidak tahu selama ini, sekarang sudah begitu adanya, ya sudah, tidak masalah. Yang penting ditutup. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, janganlah engkau buang hajat di tempat di situ orang berbicara. Jadi sudah tahu itu tempat kumpulnya, apalagi tempat menggaple misalnya. Nah, itu diantarkan ke situ. Diantarkan ke situ, ya, kasihan teman-teman kita. Iya, duduk plop-plop katanya. Terus wala tabul fil ma'ir rakid, janganlah engkau buang air kecil di air yang tenang, di air yang tidak mengalir. Wa tahtas syajarah, makanya kalau main ke kolam renang, kita ajarkan juga anak cucu kita, kalau mau kencing jangan kencing di kolam renang. Sebagian orang kan udah kencingnya di sini gitu, akhirnya dia mandi di kencing dia sendiri. Sebelum orang mandi di kencing dia sudah mandi di kencing dia sendiri gitu. Walaupun dalam hadisnya dikatakan bahwa air yang sudah lebih daripada 2 kulah itu sudah tidak dikenai najis. Walaupun begitu, masa kita kencing di tempat kita mandi atau kita mengencingi diri kita sendiri? Nah, kan sama dengan itu, kita mengencingi diri kita sendiri. Kecuali di sungai.
kecuali di laut. Kalau ingin merasakan sensasi bagaimana kencing di dalam air, pergilah ke sungai atau pergilah ke laut, silakan kencing di situ. Tapi kalau di dalam air yang tidak mengalir, seperti kolam renang, kan ada mengalir sedikit tapi kan lama gitu. Dia tidak mengalir seperti sungai, tidak mengalir seperti laut. Kalau laut memang cepat itu pergantiannya, proses perubahannya di laut itu kan cepat, apalagi ada garamnya kan. Wa tahta syajaratil musmirati wala fil juhri, dan juga jangan kencing di bawah pohon yang berbuah. Sudah ada pohon mangga berbuah, dia kencing di situ. Apalagi buang hajat, kencing aja nggak boleh, apalagi buang hajat, maksudnya buang hajat besar. Dan nanti ketika turun, mangganya nanti bawa ke sini. Nah, mangganya nanti kasihan, takutnya malah mati mangganya. Jadi jangan di bawah pohon yang berbuah. Buah apa saja, intinya pohon yang berbuah. Walaupun dimakan oleh manusia ataupun tidak dimakan oleh manusia, maka jangan kencing di situ. Dan juga jangan kencing di dalam lubang. Nampak lubang, udah saya isilah lubang ini. Enggak, jangan dengan air kencing kita diisi lubangnya. Jangan-jangan di lubang itu, ya syukur-syukur kalau cuma ada semut. Tapi kalau seandainya ada ular, dipatok sama ular gimana? Jadi kadang-kadang sebagian manusia ini aneh-aneh. Nampak lubang, disemprot lubangnya. Ternyata yang di situ keluar malah ular, kobra lagi. Nah, udah langsung mati. Wahdharil ardh salbata wa mahabbar rihi ihtirazan min ar-rasyasi li qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan hindarilah olehmu tanah yang keras. Kalau tanah yang keras saja dihindari, apalagi keramik. Nah, jadi sengaja kencing di keramik atau di atas semen gitu. Tujuannya adalah agar kalau tanahnya keras itu kan ketika dia jatuh ke tanah, ketika kencing jatuh ke tanah, dia akan memercikkan. Tapi kalau tanah yang tidak keras, maka biasanya dia akan langsung terserap ke dalam tanah. Percikannya kalaupun ada biasanya tidak terlalu keras, sehingga tidak kembali kepada yang melakukannya. Maka kalau bisa hindari tanah yang keras, dan juga daerah yang ditiup angin. Oh, angin kencang nih, sengaja diarahkan habis itu menyebar-nyebar, disemprot-semprotnya orang lain. Nah, ini tidak boleh, atau diri dia sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya umumnya atau kebanyakan azab ahli kubur itu adalah karena kencing yang tidak bersih. Karena kencing yang tidak bersih. Wattaqi fi julusika ala rijlikal yusra, dan hendaklah kamu duduk ketika engkau duduk itu di atas kaki kiri. Jadi begini. Jadi kalau buang hajatnya, buang hajat. Termasuk baul juga kalau bisa. Tapi kalau sekarang bagaimana dengan urinoir gitu? Ya kalau sudah dibuat ya sudah, ya nggak usah dipaksakan sambil cari kursi sambil begitu, enggak. Itu malah merepotkan diri sendiri. Kalau seandainya dalam kondisi darurat, tidak masalah kita berdiri. Bahkan sebagian sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW pernah kencing sambil berdiri. Di antara hadis yang saya ingat tentang itu adalah diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi beliau pernah melihat Rasulullah kencing sambil berdiri. Mungkin kondisinya dalam kondisi tertentu. Intinya adalah hukum asalnya adalah boleh, tapi dianjurkan untuk mengantisipasi adanya percikan, untuk mengantisipasi kalau berdiri kan baliknya kan percikan balasannya itu kan keras, tapi kalau seandainya kita duduk bisa diarahkan. Kemudian wala tabul qa'iman illa an darurah, dan janganlah kamu berdiri sambil kencing kecuali dalam kondisi darurat seperti yang saya katakan. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i, dan usahakan ketika istinja itu menggunakan dua alat atau dua pembersih. Yang pertama adalah batu, yang kedua adalah air. Kalau pada zaman dahulu kan begitu.
Dan tidak perlu juga kita membawa batu ke rumah kita sendiri. Oh, saya ingin sunnah nih. Rumahnya sudah keramik, sudah bagus rumahnya, toiletnya sudah toilet duduk. Karena sunnahnya pakai batu, bawa batu. Ini batu apa? Batu istinja. Supaya sunnah. Tidak begitu. Ini kita ambil substansi dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bukan bagaimana kita mengamalkan seperti yang ada pada zaman Rasulullah. Jadi menggunakan dua alat ini supaya lebih bersih. Yang kita ambil di sini adalah bahwa standar kebersihan yang diajarkan Islam itu adalah maksimal. Dianjurkan pakai batu dulu, kemudian baru dengan air. Fa idza aradta al-iktisar ala ahadihima fal ma' afdal. Kalau seandainya ingin dengan satu saja, maka yang lebih baik adalah dengan air. Dengan air. Berarti batu adalah yang kedua, nomor 2. Wa in iktasarta 'ala al-hajari fa 'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin tahiratin munshifatin lil aini. Kalau seandainya engkau ingin mencukupkan dengan batu saja, atau dalam kondisi tidak ada air, yang ada cuma batu saja, maka gunakan 3 batu yang suci, yang bisa membersihkan, mengangkat al-ain. Ain di sini bukan mata maksudnya. Al-ain di sini maksudnya adalah benda. Maksudnya yang bisa mengangkat benda kotor yang akan kita bersihkan. Jadi 3 batu, tamsahu biha mahallan najwi, yang dengan 3 batu itu engkau bersihkan tempat kotoran itu, artinya duburnya, bihaitsu la tantakil najasatu an mawdi'iha, di mana ketika membersihkan tidak membuat kotoran yang ada di tempatnya itu berpindah ke tempat yang lain. Wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathati mawadi' min hajarin, dan engkau juga membersihkan qadib, maksudnya kepala atau ujung zakarnya bagi laki-laki, dalam 3 tempat. Jadi kalau seandainya batu itu ada 4 sisi, misalkan kalau batu yang biasa itu 5 sisi misalkan, ada 3 sisi yang bisa kita gunakan untuk beristinja. Maksudnya satu batu, enggak ada contoh batunya. Jadi seandainya anggap saja ini segi berapa jadinya? Segi 4 ya. Jadi ini kita pegang. Kita bisa pakai yang di sini, yang di bawah, pakai di sini untuk diusapkan kepada tempat keluarnya kencingnya. Jadi kalau batu ya disesuaikan saja. Kalau seandainya tidak, ini ada di bawahnya, seandainya tidak cukup dengan 3 batu, belum bersih, maka ambil 5. Fa in lam yahsul al-inqa, kalau seandainya tidak bersih, tidak hilang kotorannya dengan 3 batu, maka fatamim khumsatan, maka cukupkan 5 batu, jangan 4, karena afdalnya adalah ganjil. Jadi ambil 5 batu, au sab'atan, atau 7 batu. Mungkin kalau lagi mencret misalkan, pakai 7 batu. Nah, kalau lagi biasa-biasa saja cukup 3 batu atau 5 batu. Ila an yankiya bil itar, sampai dia bersih dengan bilangan batu yang ganjil. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Menggunakan bilangan ganjil dalam alat istinja ini hukumnya adalah mustahab, sunnah, dianjurkan, sedangkan membersihkan hukumnya adalah wajib. Artinya membersihkan bendanya itu adalah wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, janganlah engkau beristinja kecuali dengan tangan yang kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja'i, dan ketika selesai dari beristinja hendaklah engkau mengucapkan Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada kemunafikan, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku daripada kemaksiatan. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi aw bihaitin tumaksilha, dan setelah engkau selesai beristinja hendaklah engkau sapukan tanganmu ke tanah ataupun ke dinding. Itu pada zaman dulu. Kalau sekarang tidak perlu ke dinding, kan ada tisu. Nanti tisunya ada malah di dinding. Kenapa? Sunnah kan. Jadi kita hati-hati dengan kata-kata sunnah. Sunnah ini kadang-kadang sekarang jualannya laris masalahnya.
Jangan sampai gara-gara ingin sunnah malah tidak masuk akal. Katanya sunnah, sedangkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berakal dulu baru bersunnah. Kalau nggak berakal, nggak boleh beragama kan? Artinya akal dulu baru sunnah. Tapi sebagian orang sekarang bersunnah dulu, baru nanti kemudian berakal. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian untuk pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang kita diskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.